Ya ibaratnya itu kalau kata kami di tempat latihan tuh hak asasi kami itu dicabut sama pelatih gitu. Saya pernah ya, Mbak, lari jatuh kan, Mbak. Dengkul tuh udah berdarah, tapi jawaban pelatih gini, lanjut aja lari kan masih jauh dari jantung. Gitu. Aduh. Aduh. Halo sahabat Mula Warman, selamat datang di Mula Warman Podcast. Hari ini saya Sertu Kowat Melina sebagai host. Pada episode kali ini kami sudah mendatangkan salah satu prajurit Kowat yang berprestasi sebagai atlet tinju Kodamena Mula Warman. Sertu Kowat Adistia Oliana. Halo, selamat pagi Adistia. Selamat pagi, Mbak. Adistia, mungkin supaya teman-teman di rumah bisa mengenal siapa sih Adistia ini, mungkin kamu boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya memperkenalkan diri, nama Adistia Oliana, pangkat Sertu Kowat, jabatan Baminlok Urdal Denpal 62 Banjarmasin, Satuan Denpal 62 Banjarmasin, Paldam Mula Warman. Jauh-jauh dari Banjarmasin ya, luar biasa. Ini kalau saya lihat sudah ada apa itu yang merah-merah Adistia namanya? Glove, Mbak, sarung tinju. Sarung tinju atau glove. Oke, terus di sebelahnya juga sudah ada medali dan ada piagam penghargaan juga. Tadi yang didapat dari Pangdam. Ya. Luar biasa. Kalau boleh tahu selama menjadi TNI sudah pernah meraih prestasi apa saja di bidang olahraga tinju? Dari tahun 2022 itu, Mbak, saya mengikuti kejurnas di Medan. Saya meraih juara 1. Terus 2023-nya saya mengikuti babak kualifikasi PON di Makassar, itu saya meraih juara 2. 2024-nya saya ikut PON, kalah 8 besar karena tangan saya cedera. Terus bulan November kemarin saya ikut Piala Dandrem Antasari, saya juara 1. Terakhir lagi Desember 2024 saya mengikuti kejuaraan Open Turnamen Piala Panglima TNI di Ambon, saya meraih juara 2. Juara 2. Luar biasa, banyak juga ya prestasinya yang sudah diraih ya. Kalau yang di atas meja ini tuh medali apa saja? Yang ini mah medali prapon waktu di Makassar. Yang ini dan Rem Cup bulan November kemarin, dan ini terakhir kejuaraan Piala Panglima di Ambon. Oke. Ternyata menjadi TNI Angkatan Darat khususnya Kowat ya tidak menghalangi bakat yang dimiliki ya pastinya ya Adistia, luar biasa sekali. Tentunya dari satuan juga pastinya sangat mendukung ya selama ini ya. Sangat mendukung banget. Iya, baik, luar biasa. Adistia, selama mengikuti beberapa kejuaraan tinju dan tentunya sangat berprestasi, mungkin sudah banyak menghasilkan atau mendapatkan hadiah pasti ya. Kalau boleh tahu nih bocoran sedikit saja, itu hadiah-hadiah yang diterima selama ini sudah terkumpul di dalam tabungan kah? Atau mungkin sudah diwujudkan dalam bentuk apa gitu ya? Alhamdulillah, Mbak, saya udah bisa beli rumah. Oh ya, luar biasa. Terus sisanya motor. Sudah bisa beli rumah dan juga motor, luar biasa. Kita harus berikan applause yang luar biasa untuk prajurit Kowat 1 ini. Berarti kalau rumah sudah aman ya, sudah punya ya, luar biasa. Itu dari hasil prestasi dari sipil ya berarti ya? Dari sipil sampai jadi TNI sekarang. Oke, luar biasa. Nah, kalau boleh tahu Adistia, gimana sih awal mulanya? Kenapa harus olahraga tinju? Kan olahraga tinju itu keras ya. Apalagi kamu ini adalah seorang perempuan. Kenapa harus olahraga tinju? Apakah ada faktor keturunan dari keluarga atau memang hobi dari kecil atau bagaimana? Jadi dulu itu, Mbak, saya waktu TK itu karate. Karena sepupu saya pelatih karate kan, jadi saya diajak karate. Sampai kelas 2 SMA itu mengikuti pertandingan, terus mungkin memang bukan bakat saya di karate, mungkin jadi ngestak di situ-situ aja prestasinya. Terus pas 2013 saya itu mau mengikuti Porprov Kalsel, tapi dengan cabur karate, nggak lolos saya di situ. Nah, kebetulan itu tinju atletnya kurang buat tuan rumah.
saya diikutkan lah ke situ. Awalnya saya nggak berani juga karena ngelihat tinju di TV kan biasanya itu berdarah gitu kan Mbak. Iya betul. Terus saya dengan ada basic dari karate lah sedikit-sedikit gitu kan Mbak, saya coba aja lah latihan, diikutkan dulu pertamanya ke ya masa-masa pemanasan gitu lah Mbak, buat persiapan ke porprov kan Mbak, juara saya di situ. Terus tuh pas porprovnya alhamdulillahnya saya juga juara di situ. Jadi dari situ mungkin pelatih tinjunya ini mungkin kayak udah ngelihat oh ini kayaknya ada bakat gitu. Iya di betul tinju. sekali. Ini kayaknya bisa nih diarahin Bisa, ke tinju gitu ya. Bahkan akhirnya bisa berprestasi sekali ya seperti sekarang ini. Nah kalau boleh tahu latihannya itu berarti di Banjarmasin terpusatnya ya Disti ya? Kalau saya di Banjarbarunya Mbak, karena pelatih saya itu dari sipil. Sebelum saya jadi TNI saya udah latihan sama beliau. Oke, berarti latihan terpusat di Banjarbaru, latihan tinjunya ya. Kalau di tempat latihan yang biasa Adistia latihan, itu kuatnya apakah hanya Adistia sendiri saja atau mungkin ada One TNI yang lain di tempat latihan tersebut? Kalau kuatnya cuman saya sendiri Mbak. Cuman sendiri. Tapi kalau yang sipil kayak atlet wanita yang sipil banyak di situ, senior saya juga dari situ. Oke, berarti dari Kodam 6 Melawarman hanya dirimu seorang ibaratnya. Yang perempuannya, kalau laki-lakinya banyak. Luar biasa loh. Satu-satunya atlet tinju wanita Kodam 6 Melawarman, luar biasa. Adistia, untuk menghadapi pertandingan tinju itu kan pastinya banyak persiapan yang harus dilakukan ya pastinya, karena kan seperti yang kita ketahui bersama, olahraga tinju itu bukanlah olahraga yang ringan ya gitu ya. Nah untuk menghadapi pertandingan tinju tersebut, bagaimana Adistia biasanya mempersiapkan diri baik secara fisik maupun mental? Itu Mbak, kita biasanya itu mau ada menghadapi pertandingan gitu Mbak, minimal banget itu 3 bulan sebelum pertandingan kita udah harus latihan minimal banget. Nah itu latihannya biasanya ada persiapan umum, persiapan khusus sama prakompetisi. Kalau persiapan umum itu yang memang menurut saya itu melelahkan, penjajahan banget, penjajahan banget dari pelatih gitu kan Mbak. Nah di situ kita memang dipaksa ya, ibaratnya itu kalau kata kami di tempat latihan tuh hak asasi kami itu dicabut sama pelatih gitu. Tunggu. Maksudnya hak asasi kamu dicabut oleh pelatih itu seperti apa? Hak asasi manusia kami tuh kayak pokoknya kita tuh di situ memang dipaksa gitu kan Mbak. Mau nangis latihannya apa gitu. Saya pernah Mbak lari jatuh kan Mbak. Dengkul tuh udah berdarah, tapi jawaban pelatih gini, lanjut aja lari kan masih jauh dari jantung. Aduh. Padahal itu pelatihnya sipil ya. Pelatih saya itu dari Brimob Mbak. Wah luar biasa. Berarti meskipun lutut berdarah tetap kalau masih jauh dari jantung lanjut terus gitu ya. Iya pastinya juga pelatih berbuat seperti itu juga pastinya dengan tujuan yang baik untuk atletnya yang dilatih supaya bisa berprestasi dan bisa meraih harapan-harapan yang sudah mungkin dicatat pribadi oleh pelatihnya gitu ya. Boleh dilanjutkan bagaimana lagi? Habis latihan umum kita ke latihan khusus. Nah kalau latihan umum itu seperti dia dasar dulu kita diulang dari pertama gitu kan Mbak. Terus kalau udah latihan khusus, nah itu kita udah terfokus buat kayak ke pertandingan, entah kecepatan pukulan samsaknya kita kadang tuh 1 menit kali berapa ronde kayak gitu Mbak. Kalau persiapan prakompetisi itu kita dalam 1 minggu itu sparring bisa 3 kali, 4 kali gitu. 1 minggu sparring 4 kali, apa nggak bonyok tadi sih? Karena itu latihannya kami kan Mbak, kalau udah persiapan kompetisi gitu latihannya udah pagi sore. Oke, latihan pagi sore. Tapi di luar jadwal latihan bersama dengan pelatih, Adis tuh punya jadwal latihan sendiri nggak di rumah? Paling kalau lagi rest itu Mbak, kami sebutannya rest aktif kan Mbak. Jadi kalau misalnya hari Minggu itu kan udah pasti libur total. Pagi sama sore itu udah libur total. Itu paling saya ambilnya buat jogging, santai paginya, sorenya rest kayak gitu. Oke, berarti
seperti yang kamu sampaikan tadi ya, persiapan-persiapan yang harus kamu lakukan sebelum mengikuti pertandingan tinju. Ada lagi nggak? Udah sih Mbak, paling ya lebih dibanyakin sparring Mbak kalau saya tuh. Karena untuk perempuan kan sedikit orangnya itu-itu aja, otomatis kita tahu oh misalnya saya sama senior ini tekniknya dia kayak gini, sama yang ini kayak gini gitu Mbak. Nah, karena tadi kamu bahas sparring, saya penasaran juga nih. Kalau latihan sparring itu sama sesama perempuan atau sama laki-laki? Itu gabung Mbak, Gabung. cewek cowok gabung semua. Berarti ada kemungkinan kamu sparring sama laki-laki juga ya? Kemungkinan banget Mbak. Tapi kalau saya lebih senang sama ini sih Mbak, laki-laki. Kenapa? Karena kalau sama laki-laki itu kita bisa loss pukulan, tapi mereka pasti tahan-tahan kan Mbak pukulannya. Oh. Kalau enggak, karena bobotnya perempuan sama laki-laki kan beda Mbak, bobot Betul. pukulannya. Jadi kita tuh biar membiasakan gitu Mbak kena pukulan keras. Oke, kalau latihan sudah terbiasa sama laki-laki, pas tanding sama perempuan udah. Ini sih paling, maksudnya kalau pukulan kerasnya oke lah kita bisa menerima, paling kita tuh kalahnya di teknik gitu Mbak. Oke. Berarti keras sekali ya Keras olahraga tinju itu. Mungkin sampai bonyok-bonyok mungkin muka kita gitu ya. Itu Mbak udah kalau hidung bocor apa gitu. Oh, udah biasa udah mungkin biasa ya. Mbak. Sebenarnya apa sih manfaat olahraga tinju ini buat kesehatan Adistia? Tinju ini buat kesehatan tuh banyak sih Mbak sebenarnya. Mm-mm. Yang pertama ya Mbak, kalau buat orang yang lagi overweight, nah itu cepat. Oh, cepat turun. Cepat turun. Berarti buat saya bisa. Bisa. Terus apa lagi? Buat daya tahannya pasti bagus itu Mbak. Terus otot-ototnya, kan otot lengan tuh di ini banget. Oh ya, mungkin buat kekuatan otot lengan, Ya, baik gitu, Mbak. otot-otot yang lain mungkin ya. Oke, luar biasa. Dan ya itu mungkin ya buat kesehatan ya. Karena tinju kan Mbak banyak, dari kita tuh harus lari dulu, berarti kaki kan gerak gitu Oh, kan Mbak. oke. Terus tuh kita angkat beban juga, kita tuh ngejimnya itu juga ya sama kayak orang binaraga gitu Mbak, cuman bebannya dikurangin tapi kita mainnya kecepatan, speednya gitu Mbak. Oke. Nah, kalau boleh tahu seperti apa sih posisi dasar tinju itu Adistia? Saya tuh dari tadi kepikiran karena sudah lihat glove yang sudah tertata rapi di depan saya. Jadi saya dari tadi kepikiran seperti apa sih posisi dasar tinju itu, atau cuma berdiri terus kita begini saja? Oh enggak Mbak, Atau ada bagaimana? dasarnya Mbak. Contohnya. Oke, baik, mungkin bisa dicontohin langsung mungkin ya Adis. Bisa, Mbak. Supaya ini juga bisa jadi apa ya, masukan positif atau mungkin hal-hal menarik buat pemirsa di rumah. Jadi Bisa, nanti Mbak. habis lihat Adistia nyontohin posisi dasar tinju, siapa tahu prajurit yang lain ataupun teman-teman Tertarik melawarman ya, di rumah, Mbak. iya betul, Boleh, tertarik. Oke, boleh coba. Boleh Mbak. Iya, luar biasa sekali posisi dasar tinju yang sudah kita saksikan bersama. Sahabat Melawarman tadi sudah dicontohkan dengan sangat baik sekali oleh Sertu Koat Adistia, atlet tinju Koat Kodam 6 Melawarman. Terima kasih Adistia. Berarti nanti kalau misalnya ada yang mengganggu saya di jalan, saya sudah hafal nih posisi Bisa. dasar tinju seperti ini. Nanti saya bisa praktekkan mungkin Bisa Mbak, ya. langsung pukul aja Mbak. Baik, luar biasa. Kalau resiko yang biasa dialami oleh petinju apa saja Adistia? Atau mungkin yang pernah dialami oleh Adistia sendiri? Ini dislok sih Mbak yang paling sering tuh. Dislokasi. Ya, bahu kan Mbak. Karena kan kalau tinju memang di tangan aja tumpuannya gitu Mbak, Oke. semuanya. Terus kalau yang pernah saya rasakan itu ankle Mbak. Ankle itu kalau kita lagi latihan sih Mbak. Pas latihan entah itu jalannya berbatu atau apa,
Saya pernah dulu tuh Mbak persiapan ke Jurnas di Medan. Nah itu hari Seninnya saya bertanding, hari Minggu paginya saya latihan, cedera ankle, kejeglek gitu Mbak kaki saya Mbak. Cederanya sebelum bertanding? Sebelum bertanding. Oke. Jadi pada saat bertanding itu kaki lagi bengkak, itu udah diikat aja, yang penting itu saya pas bertanding tuh udah jalan aja tuh Mbak di situ, karena kan untungnya tinju juga cuman ngandelin tangan, nggak pakai kaki. Iya kan, betul. Mbak. Tapi kan tetap saja sangat Tetap, Mbak. diperlukan Sangat. untuk kuda-kuda mungkin bener, ya. Mbak, buat posisinya itu Mbak. Jadi untungnya habis itu diikat, kalau paginya tuh dikasih es gitu, pas bertandingnya itu pakai taping apalah itu Mbak, pokoknya gimana caranya supaya nggak sakit gitu pas lagi bertanding tuh. Tapi sampai sekarang kambuh-kambuh juga Mbak. Tapi rasanya meskipun kamu sudah taping atau dikasih apa segala macam, kayaknya pas tanding tetap sakit ya? Tetap sakit. Tapi karena kita tuh nggak mikir lagi Mbak sakit kalau pas Iya, di atas betul. ring, karena kita udah fokus ke musuh kan. Apalagi kalau musuh udah mukul, kita kena kayak sadar gitu, pasti pikiran kita tuh udah nggak ada lagi ke cedera apa gitu, pasti pikirannya ke musuh aja. Betul. Dan satu lagi pastinya karena semangat yang luar biasa dari kamunya sebagai atlet tinju, itu sebenarnya yang sangat mendorong pastinya ya. Sebagai motivasi yang luar biasa itu pasti semangat dari dirimu sendiri, sehingga mau sakit apapun itu yang ada di badan tuh udah nggak kerasa mungkin ya pas sudah tanding itu. Luar biasa. Nah kalau di tinju wanita dan juga pria itu kan pastinya ada perbedaan peraturan ya Adistia ya. Sama Mbak peraturannya. sama saja. Jadi kalau di tinju wanita itu apa saja yang dilarang gitu? Apakah sama dengan peraturan di pertandingan tinju pria? Peraturannya sama itu Mbak. Jadi kalau di tinju itu kan bisa ada pakai celana karetnya tinggi. Nah kita nggak boleh mukul di bawah itu. Oke. Selainnya boleh, cuman mukul belakang nggak boleh gitu. Oke, Kalau nggak apa-apa. Kalau Bagian bagian dada, dada oke. itu boleh Mbak mukul. Berarti sama saja ya Sama. peraturannya. Yang dilarang juga sama saja pastinya Sama. juga. Oke, luar biasa. Berarti tidak ada perbedaan sama sekali. Nggak ada perbedaan. Yang membedakan mungkin di perlindungan di bagian wajah Di mungkin bagian ya. kepala Mbak. Jadi kalau untuk perempuan itu masih pakai headguard pelindung kepala. Kalau laki-laki udah lepas, dia cuma pakai sarung aja Mbak. Oke, baik, luar biasa Adistia. Pada saat bertanding tinju nih Adistia, pernah nggak sih menghadapi lawan yang bermain curang? Pernah itu Mbak. Pernah. Atau sering mungkin? Kalau sering sih enggak kayaknya Mbak. Pernah aja, cuman pernah. Jadi itu Mbak pas kita lagi sementara main fight lah bahasanya tuh, sama-sama mukul, terus kita clinch. Clinch itu Mbak, kita sama-sama kayak kalau dilihat dari ini tuh posisinya kayak meluk. Nah, jadi bahu saya di sininya gimana Mbak? Dagu saya di bahu dia. Posisi dagumu itu ada di bahunya lawanmu. Terus begitu juga sebaliknya, tapi dia malah mainnya ngangkat kayak gini Mbak. Oke. Nah jadi kelihatan dari wasit yang di belakang saya, kepala saya kan kayak gini jadinya Mbak, kelihatan mungkin itu dilihatnya jadi kayak poin gitu Mbak. Oke, luar Padahal itu biasa. nggak boleh Mbak. Saya udah terbayang sih posisi yang sudah kamu jelaskan tadi. Karena dulu waktu saya kecil saya suka nonton tinju Adistia. Aduh, saya juga nggak kebayang Mbak bisa jadi petinju besar. Oh gitu ya. Bener. Tidak terbayangkan menjadi seorang petinju, Iya. tapi bisa berprestasi. Gimana kalau terbayangkan dari dulunya ya? Oke, luar biasa. Menurut Adistia, apa sih kerawanan yang bisa saja terjadi pada saat kita bertanding tinju? Biasanya tuh kalau kita kena pukulan bersih atau pukulannya tuh keras tanpa kita lindungin tangan gitu Mbak, itu bisa ya. Oh, hal-hal seperti itu yang memang rawan banget sih Mbak, apalagi daerah dagu ini kan Mbak. Kalau ini kan nggak kuat Mbak, kalau kena pukul bisa langsung KO Mbak. Oh Pingsan gitu di ya, tempat. di bagian dagu sini. Dagu Mbak. Oh, pantas saja Dagu. kalau wanita dikasih pelindung bagian depan ya, bagian Kan wajah. bagian wajah ini Mbak. Oke, luar biasa. Sampai kapan Adistia mau jadi atlet tinju? Kalau dari saya sendiri, kalau saya udah berkeluarga, saya udah berhenti. Tapi kalau saya belum berkeluarga,
gas aja terus Mbak pokoknya. Berarti nanti kalau misalnya Adistia berkeluarga dan pensiun menjadi atlet tinju, tidak ada penerus dong selanjutnya. Semoga ada yang tertarik lah Mbak. Oh iya, Biar bisa mudah-mudahan ya. menggantikan Iya, saya. doa utama itu ya, mudah-mudahan. Baik, Adistia sebagai atlet tinju, apa saja latihan yang dilakukan untuk menjaga dan juga meningkatkan stamina dan fisik? Pertama tuh lari Mbak, pasti itu sebelum kita memulai latihan pada intinya kita pasti lari dulu Mbak, minimal banget itu 15 menit larinya. Nah habis lari baru kita bahasa bayangan itu cuman kakinya aja tuh Mbak, kita kaki 3 menit kali 3 round gitu Mbak. Habis kaki baru mulai tangan itu pukul bayangan sambil mukul-mukul, itu bahasanya shadow box lah gitu Mbak. Oh, shadow box. Itu 3 menit. Habis dari situ nanti kan itu tuh karena orangnya banyak jadi dibagi Mbak, ada yang sansak duluan, ada yang langsung drill. Kalau drill itu yang kita berpasangan Mbak, masih masuk pola lah gitu Mbak bahasanya. Nanti kalau misalnya jadwalnya sparring, habis drill ada yang samsak, lanjut sparring lagi kayak gitu Mbak. Oke, kalau tadi saya bertanya tentang bagaimana meningkatkan stamina dan juga fisik. Sekarang saya pengen tanya sama Serta Kuat Adistia. Pada saat bertanding kan tidak bisa dipungkiri. Kadang mungkin kita tersulut emosi atau gimana karena sudah kelelahan atau mungkin ketinggalan poin. Bagaimana cara kamu untuk mengontrol emosi sehingga bisa mengendalikan permainan tinju pada saat itu? Kita kan pelatih tuh dekat Mbak sama kita di ring kan Mbak. Pelatih kan ada 2 di situ di ring. Kita tuh kadang cuman fokus dengarkan pelatih. Kadangnya kita emosi kan Mbak, emosi. Pelatih ngasih aba-aba di bawah. Jangan emosi gitu, karena kita kan cuman biasanya tuh fokus cuman ke dengerin suaranya pelatih aja. Sama pelatih di situ juga ngasih instruksi, misalnya nanti kalau dia pukul jab tangkisnya ini, balas ini, masuk. Kalau udah masuk tuh kan kita jaga jarak lagi kayak gitu Mbak. Apalagi kalau emang ronde pertama ketinggalan, ronde kedua kita poinnya sama gitu kan Mbak. Nah ronde ketiga tuh kita memang harus habis-habisan. Di pertandingan tinju itu ada berapa ronde sih Adistia? Ada 3 ronde Mbak. Ada 3 ronde. Satu rondenya itu 3 menit. Satu ronde 3 menit. 3 menit. Berarti total bermain 9 menit. 9 menit. Berarti napas lumayan juga ya? Lumayan ngos-ngosan Mbak. Kalau emang dia nggak latihan, aduh itu bisa jadi samsak hidup kita di situ Mbak. Iya betul. Oh iya betul ya. Kalau misalnya latihannya memang tidak ditekuni dengan baik, pasti sakit pas tandingnya mungkin ya. Oke, luar biasa. Nggak bisa ngebalas musuh kita kan Mbak. Oke, udah ini mungkin ya, maksudnya udah capek, tambah juga udah tersulut emosi gitu kan. Makanya seperti yang kamu sampaikan tadi, pentingnya untuk latihan dengan tekun dan juga pengendalian diri pastinya ya. Dan juga mental ya yang terutama ya. Mental itu paling penting banget itu Mbak. Kadang kalau misalnya kita udah latihan bagus, makannya bagus, segala macam, tapi kalau kita udah ngelihat musuh, aduh dia senior atau dia udah pernah juara ini, itu pasti naik ke atas ring tuh kita udah kayak kayak aduh kayaknya nggak bisa kayak gitu Mbak. Tapi kalau misalnya kita mentalnya dia kemarin kan juara, cuman kemarin naik podiumnya, habis itu kan udah turun, sekarang kan podiumnya mungkin bukan punya dia lagi, mungkin kalau tahun ini tuh ibaratnya kayak jatahnya saya kayak gitu Mbak. Iya, harus di mindsetkan mungkin harus, ya ke diri sendiri ya. Bener, saya pasti juara. Tahun ini pasti saya yang juara. Seperti itu mungkin ya. Mbak. Iya betul, karena benar juga seperti yang kamu sampaikan tadi ya Dis ya. Mau kita latihan gimana pun, kita jaga fisik, kita jaga stamina, kalau mental bertandingnya tidak ada, ya sama aja kan, sama aja nol gitu kan. Iya betul. Nah, sebagai atlet tinju, pernah nggak sih di luar latihan, kamu mungkin pernah diganggu oleh orang-orang yang tidak terduga, terus kamu mau tidak mau harus mengaplikasikan kemampuan tinjumu itu, pernah nggak sih? Kalau diganggu yang emang disentuh kayak gitu nggak pernah sih Mbak. Nggak pernah. Tapi kalau dari mulut aja sih biasanya orang itu. Tapi kita kan karena saya punya basic
bela diri Bela gitu Mbak, diri. mau diganggu kayak gimana pun juga pasti saya kayak udah percaya diri gitu Mbak, nggak ada takut apa gitu. Nah, bisa membela Itulah diri. enaknya perempuan Enaknya. kalau punya kemampuan Bener, bela Mbak. diri ya. Oke, luar biasa. Jadi sudah tidak ada kekhawatiran Benar, mungkin Mbak. ya, karena mungkin kamu berpikir mau ada yang ganggu pun aku sudah punya basic Benar. bela diri. Jadi ibaratnya saya bisa melindungi diri saya sendiri seperti itu kan. Iya betul, luar biasa. Adistia, sebagai atlet yang berprestasi di Kodam 6 Mula Warman, dan seperti yang kita ketahui semua, sebagai atlet tinju satu-satunya kuat di Kodam 6 Mula Warman, tentunya setelah meraih beberapa prestasi yang sangat membanggakan diri sendiri, keluarga, dan juga satuan tercinta pastinya, tentunya pasti ada harapan-harapan mungkin ya Adistia yang mungkin belum tersampaikan, atau mungkin motivasi-motivasi yang selama ini hadir di belakang Adistia sehingga bisa meraih prestasi di olahraga tinju. Apa saja itu Adistia? Harapan saya semoga ada lagi yang berkelanjutan gitu Mbak, maksudnya penerus saya kayak gitu Mbak, karena sebenarnya banyak sih potensi-potensi kayak gitu tuh Mbak, asal dilatih. Apa saya juga dulunya kan bukan atlet tinju, bukan atlet juga ada tinju, faktor keturunan gitu Mbak, ya. tapi bisa gitu Mbak, pasti yang lain juga bisa. Terus saya juga izin mau berterima kasih kepada atasan saya, izin kepada Kapolda 6 Mula Warman yang telah memberikan saya tempat, mengizinkan saya untuk latihan, juga motivasi-motivasi beliau, dan juga Dandenpal 62 Banjarmasin yang telah memotivasi saya juga sehingga saya bisa meraih prestasi ini Mbak. Betul, dan juga rasa terima kasih yang luar biasa kepada Bapak Pangdam 6 Mula Warman ya Adistia. Sangat terima kasih. Betul, saya karena tadi sudah diberikan penghargaan yang luar biasa. Tentunya ini adalah sebagai bentuk apresiasi dari Bapak Panglima kita kepada Adistia karena sudah mengharumkan nama satuan tentunya. Dan juga luar biasa ya, dan satnya Adistia Kapolda 6 Mula Warman dan juga Dandenpal Banjarmasin tentunya juga sudah memberikan support yang luar biasa kepada Sertu Kuat Adistia, sehingga karena dia sudah mendapatkan dukungan-dukungan yang luar biasa, jadi dia semakin bersinar di olahraga tinju pastinya luar biasa. Dan saya juga mau berterima kasih kepada Adistia. Terima kasih sudah berkenan hadir jauh-jauh dari Banjarmasin ya. Betul, luar biasa. Terima kasih Adistia. Semoga kedepannya semakin banyak dan tinggi lagi prestasi yang diraih oleh Adistia di olahraga tinju. Baik sahabat Mula Warman, demikian tadi perbincangan santai dan hangat kami dengan kuat yang berprestasi di olahraga tinju yaitu Sertu Kuat Adistia. Semoga tayangan ini dapat memberikan inspirasi positif dan juga menarik bagi sahabat Mula Warman di rumah. Sampai bertemu kembali di episode selanjutnya.